Assalamualaikum teman-teman. Bertemu lagi dengan saya Halimatun Sakdiah. Setelah sebelumnya saya membahas kerangka belajar digital marketing untuk pemula, di video kali ini saya akan membahas tentang e-commerce. Penasaran? Yuk simak terus videonya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru. Sebelumnya teman-teman udah tahu belum pengertian e-commerce? Electronic commerce atau e-commerce secara umum merupakan kegiatan bisnis, perniagaan atau perdagangan, atau jasa yang berhubungan erat dengan konsumer atau consumer, manufaktur, internet service provider atau ISP, dan pedagang perantara atau intermediaries dengan menggunakan media elektronik. Dalam hal ini, media elektronik utama dengan menggunakan internet. Terdapat 7 kategori e-commerce. Yang pertama, business to business atau B2B. Yang kedua, business to consumer atau B2C. Yang ketiga, consumer to consumer atau C2C. Yang keempat, consumer to business atau C2B. Business to government atau B2Z. Yang keenam, consumer to government atau C2G. Dan yang terakhir, online to offline atau O2O. Yang pertama kita bahas adalah business to business atau B2B. B2B adalah transaksi di mana produk suatu perusahaan akan khusus dijual ke pelanggan yang juga berbentuk perusahaan. Umumnya e-commerce dengan jenis ini dilakukan dengan menggunakan EDI atau Electronic Data Interchange dan email dalam proses pembelian barang dan jasa, informasi dan konsultasi atau pengiriman dan permintaan proposal bisnis. EDI atau Electronic Data Interchange adalah proses transfer data yang terstruktur dalam format standar yang disetujui dari satu sistem komputer ke sistem komputer lainnya dalam bentuk elektronik. Contoh B2B adalah website Alibaba, Ralali.com, Indotrading.com, Kawan Lama, Electronic City, Indonetwork, dan MBIS. Yang kedua, business to consumer atau B2C. B2C adalah di mana produk atau jasa yang dijual dari perusahaan ke konsumen perorangan, seperti toko retail yang memiliki produk eceran untuk dijual. Perbedaan dengan toko retail konvensional adalah proses transaksi yang sebelumnya dilakukan secara online. Contoh dari B2C, beberapa website di Indonesia yang menerapkan e-commerce ini adalah eBay, Bineka, Beribengka, dan tiket.com. Consumer to consumer atau C2C. C2C meliputi setiap transaksi elektronik barang atau jasa antar konsumen. Umumnya transaksi ini dilakukan melalui pihak ketiga yang menyediakan platform, portal, atau website jual beli. Platform tersebut berfungsi sebagai perantara di mana penjual dapat langsung menjual barang ke pembeli. Beberapa contoh penerapan C2C adalah Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee. Di sana penjual diperbolehkan langsung berjualan barang melalui website yang telah ada. Consumer to business atau C2B. C2B adalah transaksi penjualan dari konsumen ke perusahaan. Beberapa contoh transaksi C2B adalah konten kreator yang menawarkan karya ilustrasinya kepada perusahaan tertentu. Contoh kedua, sebuah website di mana desainer website menyediakan beberapa pilihan logo yang nantinya hanya akan dipilih salah satu yang dianggap paling efektif. Dan contoh lainnya adalah platform. Jenis ini adalah pasar yang menjual foto bebas royalti, gambar, media, dan elemen desain seperti www.istockfoto.com. Business to government atau B2Z. B2Z adalah jenis e-commerce yang menjual produk atau jasa kepada lembaga pemerintah,
Umumnya, pihak penjual akan menawarkan berbagai jenis produk yang dibutuhkan untuk operasionalisasi dan proyek pemerintah. Contoh B2C adalah kontraktor pertahanan dan bisnis yang menyediakan konsultasi TI kepada lembaga pemerintah setempat. Consumer to Government atau C2G. C2G adalah transaksi elektronik yang dilakukan oleh individu kepada lembaga pemerintah. Jenis bisnis B2Z atau C2Z mempunyai tujuan yang sama, yaitu meningkatkan efisiensi dan kemudahan-kemudahan layanan pemerintahan dengan dukungan teknologi informasi. Contohnya, pembayaran pajak atau iuran BPJS dan seorang hacker menawarkan jasanya kepada pemerintah untuk pertahanan terhadap terorisme cyber. Dan yang terakhir, online to offline atau O2O. O2O adalah jenis baru di mana produsen menggunakan dua saluran, baik itu online maupun offline. Pihak produsen akan melakukan promosi melalui jaringan online yang akan mendorong konsumen untuk berbelanja di toko offline. Selain itu, jenis O2O juga berhubungan dengan aktivitas pemesanan secara online dan melakukan pengambilan barang di toko offline. Contohnya, sebuah pusat kebugaran tidak akan bisa didirikan di ruang tamu rumah Anda. Namun dengan menggunakan layanan O2O yang disediakan perusahaan seperti Groupon Inc., pusat kebugaran tersebut bisa menyalurkan bisnis offline-nya menjadi online. Beberapa perusahaan besar dengan pertumbuhan yang cepat seperti Gojek, GoFood, dan GoMart menjalankan bisnis mereka dengan jenis O2O. Keuntungan e-commerce. Keuntungan e-commerce ada 3, yaitu tidak ada batasan geografis, biaya lebih terjangkau, dan memudahkan pencarian bagi pelanggan dan menghemat waktu. Kita membahas tidak ada batasan geografis. Pada saat berjualan melalui toko fisik, maka bisa dipastikan terbatas pada wilayah tertentu saja. Namun hal itu tidak berlaku saat berjualan secara online melalui e-commerce karena kemudahan menjangkau siapapun di seluruh Indonesia tanpa batasan geografis. Yang kedua, keuntungan e-commerce biaya lebih terjangkau. Salah satu keuntungan yang menonjol dari berjualan melalui e-commerce adalah biaya operasional yang relatif lebih rendah atau lebih murah. Hal ini dapat terjadi karena bisnis dengan modal ini tidak memerlukan toko fisik, dengan kata lain, tidak memerlukan biaya untuk membangun atau menyewa toko. Dan yang terakhir, memudahkan pencarian bagi pelanggan dan menghemat waktu. Pelanggan hanya perlu mencari nama produk di kotak pencarian dan langsung muncul hasil mengenai barang yang dicari. Hal ini berbeda dengan toko fisik, di mana konsumen harus keliling toko dulu untuk mencari produk yang diinginkan. Cara berjualan di e-commerce. Yang pertama, memilih produk yang dijual, yaitu pikirkan di mana dan bagaimana cara mendapatkan produk. Apakah akan membuat sendiri, mengambil dari pemasok, atau menjual sebagai reseller. Kemudian, uji apakah produk layak untuk dijual. Perlu dilakukan pengujian kelayakan, walaupun hanya skala kecil, misalnya bertanya kepada kerabat atau melakukan survei dengan memberikan contoh produk. Yang kedua, riset, persiapan, dan merancang bisnis, yaitu setelah kita mendapatkan produk, menilai potensi penjualan, dan menemukan pemasok produk, selanjutnya membuat rancangan bisnis. Rancangan bisnis akan menjadi peta yang membantu jalannya operasional bisnis. Yang ketiga, tentukan metode pembayaran, yaitu pilih metode pembayaran yang memudahkan penjual dan konsumen melakukan transaksi. Pilih tipe pembayaran atau transfer bank, QRIS, COD, dan Dana. Dan yang terakhir, pilih e-commerce untuk berjualan. Berbagai e-commerce di Indonesia dapat dipilih untuk memaksimalkan potensi pasar, dapat membuka toko di semua e-commerce sesuai dengan preferensi. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga setelah menonton ini bisa menambah pengetahuan teman-teman tentang e-commerce. See you next video.